selebgram itu ada rame sebutan dia ada aura maghrib. Ini tuh bukan real life kita loh. Social media tuh bukan real life kita. Ungkapan netizen selalu benar. Apa katanya? Kalau setelah balas komen kita malah makin kesel, makin berapi-api, kita malah makin kayak oh pengen gue lanjutin nih, makin kepancing. Stop, jangan dilanjutin. Hello ladies, welcome to Herspective. See the world through her perspective with me Bernadetta Ginting. Dan saya Deswita Bionda, dan ini senang sekali kita di episode perdana ya Deta. Yeay, tepuk tangan. Akhirnya ya, setelah berapa lama? Ya nggak lama-lama, masih sebulan sebenarnya. Akhirnya kita brainstorming, terus kita melihat apa ide podcast, tema podcast yang sangat relevan dan mungkin juga menjadi kebutuhan bagi pemirsa ataupun juga pembaca dari okezoners.com. Lahirlah podcast hari ini, Deswita. Yeay, kita nanti akan membahas. Jadi nanti di sini kita membahas tentang segala sesuatu yang terjadi oleh perempuan ya. Betul sekali, dari gaya hidup, mungkin juga kesehatan, parenting, dan juga lifestyle ya, maksud dari gaya hidup, dan mungkin selebritis, bagaimana kehidupan selebritis ini bisa menginspirasi, lalu juga nanti kita akan banyak topik-topik yang mengedukasi ladies di luar sana. Tentunya, dan nih di episode perdana ini kita mau ngomongin soal apa sih, Det? Nah, episode perdana ini sebenarnya cocok banget temanya dengan narasumber kita. Gitu. Mungkin Deswita kalau perhatiin sekarang kan sosial media sudah seperti apa ya, santapan utama kita kan. Kita kalau bangun kadang langsung pakai handphone, ngecek Instagram. Kita kalau ada momen bahagia, momen sedih, yang pertama kali dicari adalah Instagram ataupun juga sosial media lainnya. Nah, nggak jarang karena kita mengumbar ataupun kita sharing informasi tentang diri kita dan gaya hidup kita, itu menjadi sasaran bukan hanya kritik, tapi ya ada kritik juga, ada pujian dari netizen. Dan gak banyak juga ternyata, dan tidak sedikit juga dari kritik atau masukan itu justru kena ke mental dari para perempuan. Nah, itu tuh tepat banget nih. Jadi gimana caranya kita bisa mengantisipasi ya untuk menghadapi netizen-netizen yang bukan mulutnya nih yang julid, tapi jempolnya nih yang julid nih. Jempol saat ini udah jadi raja gitu kan. Mungkin kita langsung dia udah ngangguk-ngangguk. Jadi gini, gak apa-apa kalau job desk-nya cuma ngangguk-ngangguk, saya dengan senang hati. Please welcome dulu dong, ini dia. Suatu kehormatan bagi saya hadir di episode perdana Herspective ini ya, gitu ya. Thank you for having me. Kita emang serame ini nih satu RT. Rame banget ya. Jauh bukan lagi sebelah sana. Seserius itu buat Mbak Ina. Iya, jadi kita memang di sini semua butuh psikolog ya untuk mental yang sehat di sini ya. Tolong jangan. Iya, Mbak Indah Sundari itu kan selain psikolog juga konten kreator, lalu juga influencer, dan ini kali kedua ya kita ketemu ya. Pertama kita ngomongin soal Gen Z. Yes, benar. Kali ini kita ngomongin soal perempuan. Nah, gitu. back to topik tadi yang kita udah panjang lebar bahas gitu kan. Kalau kita lihat saat ini tuh perempuan tuh seperti ada dibuat standarnya oleh netizen. Jadi kalau kita lihat contoh mungkin beberapa bulan yang lalu ya, selebgram itu ada rame sebutan dia ada aura maghrib. Atau mungkin yang lagi rame juga, kok dia tua ya, kok dia di foto nggak sama dengan yang mungkin di kamera wartawan. Seperti itu, netizen tuh seperti bebas mengomentari, dan nggak jarang dari para influencer tuh ada yang mungkin reaksinya marah, atau mungkin nggak sedikit akhirnya perempuan-perempuan tuh sampai operasi plastik. Betul. Nah gitu, kalau menurut Mbak Indah gimana tuh? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal tadi ya, standar kecantikan perempuan seolah ditentukan sama netizen, ini sebenarnya dari dulu sih. Standar kecantikan perempuan ini udah dari zaman dulu tuh memang sudah banyak ditentukan oleh masyarakat gitu ya. Cuman mungkin bedanya zaman sekarang ini kan karena sosial media nih semakin masif, orang semakin banyak bebas menggunakan sosial media. Jadi pasti jadi kayak seolah tuh lebih terpaparnya tuh lebih kelihatan gitu loh, lebih gampang gitu. Dikit-dikit kita baca di mana-mana orang ngomongin tentang standar kecantikan perempuan, dan ujung-ujungnya kan sering banyak perempuan tuh yang ngerasa insecure, ngerasa kayak aku nggak secantik dia, aku kayaknya kurang cantik kalau begini dan lain sebagainya gitu. Jadi ya wajar kalau banyak juga orang-orang yang berkecimpung di sosial media dapat ketikan-ketikan julid netizen ini, akhirnya banyak di antara mereka yang marah atau bahkan sampai akhirnya memutuskan untuk deactive account gitu kan, atau kayak dibilangnya
apa tuh istilahnya, jadi kayak nggak mau main sosmed dulu untuk sementara, detox sosmed dulu untuk sementara waktu gitu. Dan ini fenomena menurut aku ya, karena aku juga perempuan ya, ya perempuan ya, ya juga sih benar juga. Karena aku juga perempuan, jadi aku tuh cukup miris sebenarnya gitu, kayak ini orang-orang yang bersembunyi di balik ketikan-ketikan ini tuh sebenarnya what's the problem sih gitu loh, kayak lo tuh ngapain gitu, kenapa, ada apa, yang dipikirin tuh apa sih gitu, dan apa yang mereka dapat sih gitu, perasaan apa yang mereka dapat, apa yang mereka kejar dengan iya gitu loh, dengan ngetik ini tuh emang dapat apa sih gitu loh. Itu yang menurut aku sebenarnya cukup miris di situnya sih. Nah, jadi kalau dari sisi psikolognya ini, orang-orang yang mungkin sebenarnya kan nggak saling kenal ya kalau kita lihat ya, kenapa mereka dengan gamblangnya, dengan gampangnya itu ngetik dengan kata-kata yang mungkin akhirnya membuat si konten kreator atau selebgram tersebut jadi mental breakdown kayak gitu. Kalau dari sisi psikolognya seperti apa sih sebenarnya pandangannya itu ya untuk mereka ini yang gampang banget menghujat orang lain gitu. Jadi aku tuh pernah baca kayak salah satu jurnal penelitian gitu terkait dengan perilaku orang bersosial media ya gitu. Kayak kenapa sih banyak banget orang-orang yang kayaknya tuh gampang banget gitu ngetik ini itu segala macam di sosial media. Itu tuh kadang sebagian besar ya, bukan kadang, sebagian besar penyebab utamanya karena kalau di psikologi kita kenal istilahnya namanya katarsis. Katarsis itu adalah pelampiasan emosi. Jadi sosial media ini adalah proses katarsis paling mudah yang bisa kita lakukan dan paling terjangkau, paling gampang. Kita tinggal ambil handphone, modal kuota, buka sosmed, ketik-ketik selesai, dan itu minim konsekuensi. Jadi orang-orang yang melampiaskan emosi-emosi negatif di sosial media itu tuh sebenarnya in person di real life-nya ada hal-hal yang juga memang sedang membebani mereka nih. Entah mereka misalnya memang sedang emosi atau lagi ada kondisi stres tertentu, atau misalnya mereka memang kayak lagi ada masalah gitu. Atau cari teman senasib mungkin Mungkin cari teman senasib. Mereka nggak tahu nih ngelampiasinnya mau kemana. Yang gampang, yang terjangkau sosmed, minim konsekuensi. Apapun yang bisa mereka lakukan, abis itu mereka bisa menghilang, udah. Gitu, jadi bentuk katarsis sih akhirnya yang dilihat. Oke, mereka meluapkan itu di sosial media, apakah kemudian itu akan mengobati apa yang mereka rasakan gitu? Mengobati mungkin efeknya nggak ini ya, nggak panjang gitu, cuman ya udah saat itu aja udah gitu. Terus abis itu apakah menyelesaikan problem yang mereka hadapi? Enggak juga. Besok-besoknya bisa jadi malah mereka jadi dalam tanda kutip kayak ketagihan untuk lakuin lagi. Itu tuh yang dikhawatirkan. Apalagi kalau respon dari orang yang di hate itu ternyata sesuai dengan yang mereka harapkan kan. Jadi tervalidasi lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang standar perempuan, sebenarnya ada nggak sih standar itu? Dan kenapa selalu perempuan itu yang jadi objek? Oke. Kalau misalnya ngomongin standar sih menurut aku kayaknya nggak ada ya standarnya. Kayak standarnya oh cantik tuh yang kulitnya warna putih. Apalagi Indonesia kan beraneka ragam kan. Iya. Dan maksudnya gini loh, kalau kita itu baru Indonesia aja dari Sabang sampai Merauke kan budayanya beda-beda, rasnya beda-beda, otomatis kan warna kulitnya juga pasti beda-beda. Jenis rambutnya, tinggi badannya gitu. Ini baru Indonesia doang. Belum kalau kita ngomongin ke daerah-daerah lain, negara-negara lain di luar Indonesia, itu kan pasti jadi beda lagi. Terus penetapan standarnya di mana gitu kan, itu jadi udah pasti menurut aku sih emang nggak ada standarnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan gimana akhirnya perempuan jadi objek, itu tuh memang aku inget dikit-dikit kayaknya aku pernah entah aku baca atau lihat tayangan di mana. Jadi memang kenapa perempuan jadi objek itu ya karena perkembangan manusia dari zaman dulu sih. Dulu tuh kan memang makanya kenapa mungkin banyak pihak perempuan yang akhirnya memutuskan untuk mengembangkan yang namanya emansipasi wanita, women empowerment gitu kan. Kenapa akhirnya banyak yang mengembangkan itu ya karena kan kita tahu ya dari zaman Raden Ajeng Kartini gitu ya, itu kan juga susah banget untuk mereka mendapatkan kesetaraan gitu loh di zaman itu gitu. Bahkan dari pendidikan lah sebenarnya yang bisa jadi hak semua umat manusia aja, perempuan ini selalu didiskreditkan gitu. Jadi itu kayaknya udah jadi apa ya, sistem yang sifatnya tuh evolusioner gitu loh, kayak turun-temurun budaya yang sebenarnya asal usulnya juga nggak kelihatan. Tapi kita coba hilangkan juga effortnya besar kayak gitu kan. Stigma-stigma yang bilang bahwa laki-laki tuh lebih powerful daripada perempuan selalu dianggap lemah. Itu kan yang akhirnya terus-terusan ya, sampai sekarang pun masih ada jejak-jejaknya nih gitu. Tapi yang menarik juga nih kalau tadi bilang bahwa perempuan ini selalu jadi objek. Terkadang bahkan pelakunya itu adalah perempuan, jadi perempuan mengkritik perempuan. Sedangkan kemarin kita udah sempat ramai woman support woman, itu kayaknya nggak begitu efektif karena ternyata perempuan mungkin dia tadi ya ada masalah dalam diri dia, mungkin ada kecemburuan, ada iri dengki, akhirnya dia melakukan seperti itu. Sebenarnya tagline woman support woman di era sosial media saat ini tuh sulitkah diaplikasikan?
Aku sebenarnya malah jadi mikir ini orang-orang yang bilang woman support woman, woman empowerment ini tuh paham nggak sih maknanya gitu loh. Orang-orang yang teriak-teriak, oh pakai hashtag woman support woman, woman empowerment gitu. Pahami dulu maknanya gitu. Jangan cuma sekedar FOMO, ikutin hype-nya gitu kan. Oh ada nih hashtagnya, ikutin deh gitu. Jangan itunya yang dikejar gitu. Tapi kenapa pakai hashtag itu? Kenapa? Why, iya ya? Gitu loh. Kenapa hashtag itu diperlukan di situ dulu? Jadi kalau dibilang susah ya susah sih kayaknya. Karena kan egonya kita ya sebagai manusia juga kadang ya tadi gitu yang kakak bilang, aduh kayak kita ada masalah nih, kita posisinya lagi di sini gitu, kita lagi drop, kita lagi down. Ngeliat orang lain bahagia tuh kan pasti ada rasa kayak iri, dengki. Iya, kayak why not me gitu. Nggak bisa gitu ya. Itu kan akhirnya bikin kayak udahlah gitu. Aku di balik layar tuh aku mencoba menjatuhkan dia biar gue bisa melihat lo tidak sebahagia yang gue lihat. Aduh, serem banget memang. Serem banget kalau dikelakuin kayak gitu ya. Iya, karena pada tadi kita kalau abis ngetik terus ternyata ada ancaman nanti dilaporkan polisi, kita bisa langsung kayak ganti akun atau langsung deaktif kayak gitu. Tapi kalau dari Mbak Indah ini kan juga konten kreator ya, aktif juga gitu. Pernah nggak sih dapet bulian atau komentar? Kan biasanya Mbak Indah ini ngedengerin orang curhat. Kali ini kita gantian dengerin. Kali ini kalau izinkan psikolog aku curhat ya, handai taulah. Kalau psikolog itu pernah nggak sih dibully gitu? Aku nggak tahu ya menganggap, mungkin aku nggak bisa bilang ini bulian ya, aku nggak bisa bilang bulian, tapi menurutku ini cukup mengganggu sih sebenarnya. Karena gini, aku tuh percaya setiap orang, terutama perempuan ya, karena stigma tadi, karena standar tadi, perempuan tuh banyak banget yang punya sisi insecure di dalam diri dia. Pasti itu udah pasti ada, namanya manusia ya, pasti ada. Nah aku juga adalah sisi insecure aku gitu, walaupun aku psikolog gitu ya, aku sangat mengedepankan self improvement gitu kan, self love gitu kan, kayak sayangi diri sendiri gitu. Tapi pasti ada, pasti ada aja sisi aku ngerasa insecure gitu. Nah, salah satu hal yang aku dari kecil sampai sekarang aku tuh sama masih suka insecure tuh, aku tuh merasakan badan aku tuh kecil banget ya. Tangan aku tuh kecil banget, kurus banget gitu. Dan ini tuh butuh, ini tuh I've been through a lot untuk akhirnya aku bisa berdamai dan menerima bahwa it's okay gitu loh dengan badanku ini kayak ya aku tetap indah yang baik kok gitu walaupun mungkin dengan amin walaupun dengan badan yang begini gitu. Tapi ya kalau ada celetukan-celetukan tetap nggak nyaman gitu, tetap mengganggu. Biasanya dicelutukin apa ya, Maya? Misal gini, aku lagi bikin konten gitu kan, terus ada aja tuh yang suka komen, nggak banyak sih, beberapa lah gitu, aku kehitung jari gitu kan, cuman tetap mengganggu ya balik lagi. Jadi celetukan-celetukan kayak misalnya badannya kurus banget sih, nggak pernah makan ya, kayak gitu-gitu. Terus kayak coba gemukin dikit, pasti lebih cantik. Iya, komen-komen kayak gitu tuh banyak banget loh. Kayak kamu kayaknya gemukan, tuaan ya, itu ada keriputnya ya? Itu udah ada garis ininya, garis mata segala macam. Bener, maksudnya kan it's normal lah ya, maksudnya itu normal loh ya, kita kan bertambah nih usia gitu, kayak ini human being, hey gitu loh, maksudnya mau kenceng terus kulitnya. Ya susah ya kalau ada. Kalau dia tuh ada nggak ini pengalaman pribadi? Aduh, kalau bicarain dulu aku awal-awal aku habis ngelahirin tuh aku naik 18 kilo. Oke. Gitu, dan dengan background yang aku mungkin jadi news presenter kan dulu cuma ya kisaran 50-51 kilo, naik 18, dan ketika anak aku lahir itu nggak hilang lemaknya, stay gitu kan. Anaknya keluar lemaknya stay gitu ya. 3 bulan pertama masih aman karena di rumah gitu. Masuk waktu itu bilang sama atasan aku mau siaran dong gitu kan. Dilihat disuruh diet. Oh oke, karena memang TV itu sebagai background aku presenter ya memang masih melihat fisik gitu kan. Habis itu kayak oke, tapi aku nggak bisa nih karena aku lagi menyusui, karena nggak boleh sama dokter gini-gini. Oh ya udah, aku udah kayak ya udah menerima gitu kan. Kata suami aku juga, cantik kok, nggak apa-apa, sehat gini-gini. Berjalan ketemu orang, lu gendut banget ya sekarang ya, kayak gitu. Lu udah nggak cantik lagi gitu kan. Terus pernah kayak posting foto gitu. Lihat lu sekarang gendut ya, nggak kayak dulu kan. Akhirnya itu yang bikin aku kayak, oh my god, iya sih gue gendut, tapi kan gue habis ngelahirin. Kayak gitu kan. Akhirnya aku langsung kepikiran. Ada beberapa momen tuh aku sampai nggak mau main handphone, nggak mau main sosmed. Jadi aku cuman kayak foto anak aku, foto orang atau foto situasi, tapi nggak ada akunya, gitu kan. Nah puncaknya karena aku kayak terus terpapar hal-hal negatif itu, aku sempet waktu itu anakku belum 6 bulan, aku ke dokter kecantikan. Aku datang kayak, aku mau kurus gitu kan. Terus dokter itu malah kayak, kan kamu masih menyusui, kayak sayang loh lewatin dulu 6 bulannya gitu kan. Terus akhirnya dia menyadarkan aku bahwa kayak jangan pedulin kata orang, kayak kamu menjadi seorang ibu aja itu udah luar biasa. Hebat, nggak semua orang di luar sana itu bisa jadi ibu. Jadi kamu mau naik 18 kilo, mau naik 20 kilo, ya udah terima itu dan kamu tetap cantik kayak gitu. Dan aku langsung kayak,
oh oke, thank you, aku juga nggak janji keluar uang kan. Aku lagi aman nih dompet. Nah tapi momen-momen itu ada nge-brainwash aku bahwa gue jadi nggak cantik gitu, gue jadi main sosmed yang dulunya aktif jadi nggak main, takut kayak gitu kan. Nah ketikan itu akhirnya yang membuat gue kayak ya udahlah, gue udah jadi introvert gue tuh semakin membuncah, jadi malah makin narik diri akhirnya. Malah akhirnya menarik diri, itu ada sih kayak gitu. Ya, akhirnya dapat pencerahan lah ya dari dokter, bahkan dokter yang menyarankan ya kan masih menyusui, udah nggak usah, jangan gitu. Tapi kita belum dengar tadi dari sisi psikolog ini yang biasanya mendengarkan curahan-curahan hati orang-orang banyak tentang keluhan-keluhan, tapi kalau seorang psikolog gitu bagaimana self healingnya nih menghadapi hujatan-hujatan dari netizen yang nggak dikenal, nggak diketahui orangnya di mana, kan rasanya kan pengen, wah lu emang tahu banget gue gitu loh. Iya benar-benar. Ini pertanyaan sejuta umat sih. Iya, tadi kita juga nanya kan. Soalnya tadi. waktu naik mau ngopi dulu, jangan-jangan aku bilang sama dia, jangan-jangan dia lagi recharge kayak dia habis ketemu orang. Iya, habis ulang banget ini 1,5 jam kayak. Iya. Jadi gini, kalau aku sih biasanya mungkin kalau untuk momen umumnya nih ya, kalau bukan dalam konteks menghadapi komentar-komentar buruk netizen ya, kalau kayak misalnya abis dengerin curhatan orang atau abis konseling gitu, biasanya aku tuh selalu ada momen dimana aku tuh kayak zone out gitu loh. Zone out dalam artian ya udah kayak bener-bener diem gitu kan, diem terus nafas, ya nafas sih, gini juga nafas ya, cuma maksudnya bener-bener lebih ngatur gitu. Itu orang siapa sih dari tadi ganggu aja. Jadi bener-bener ngatur nafas gitu, terus kayak kadang, jadi aku tuh kalau habis konseling biasanya kan dari satu sesi ke sesi lain aku tuh ngejedanya tuh 2 jam. Nah 2 jam ini tuh 1 jam itu aku bener-bener kadang ngabisin cuman buat tiduran gini aja. Udah tiduran aja gitu, diem, gak ngapa-ngapain, gak megang handphone, gak ngapa-ngapain gitu. Recharge-nya seorang psikolog diem gitu. Terus kadang kalau misalnya udah nih udah 1 jam terlewati gitu kan, masih ada sisa 1 jam, nah baru tuh bisa ngapa-ngapain, entah kadang aku makan, kadang nyempetin nonton bentar, nyempetin main game, itu biasanya. Istrinya dari telepon, cari istrinya ya. Tolong dimatikan dulu. Apa passwordnya? Itu memang unik. Memang kita abis ini ada telepon interaktif kok ya. Bisa dihubungi ke nomor di bawah ini. Gitu. Nanti ada sponsor di belakang yang nyiapin hadiahnya. Tapi balik lagi ketika komentar orang ya, nggak hanya mungkin di dunia maya ataupun juga secara langsung gitu, akhirnya orang terbrainwash dan nggak banyak juga yang akhirnya mikir, iya ya apa gua kurang cantik ya, apa hidung gua kurang mancung, betul. Apa pipi gua terlalu gendut, akhirnya mereka nggak sedikit yang operasi plastik. Dan itu kalau kita lihat saat ini, aku lihat di sosial media itu bahkan fenomena operasi plastik ini udah benar-benar terbuka lebar, terang-terangan, bahkan banyak yang di endorse gitu. Bahkan mereka juga, kalau menurut aku pribadi, mereka tuh udah cantik banget gitu. Tapi akhirnya mereka tetap mungkin nekat. Kita nggak tahu ya story behind mereka ngambil keputusan itu. Kalau dari Mbak Indah gimana melihat fenomena ini? Ada kaitannya nggak? Kalau ngomongin operasi plastik, pertama mungkin aku mau disclaimer, ini ya hak masing-masing ya gitu. Pilihan masing-masing perempuan untuk melakukan hal tersebut gitu. Cuman yang jadi catatanku adalah jangan sampai kita melakukan operasi plastik ini tuh dengan pikiran bahwa we're not good enough gitu loh. Jangan sampai kita ngerasa kayak gue kurang di sini, gue kurang di situ, gue jelek gitu kan, gue nggak cantik, that's why gue harus operasi gitu. Dan ketika sudah operasi kita masih merasa kayak masih kurang bagian sini, kayak bagian sini masih kurang, nggak akan ada habisnya kan gitu loh. Maksudnya kita mau ngomongin perfect pun siapa sih gitu sosok public figure yang perfect tuh yang kayak ini nih gitu, yang Angelina Jolie gitu. Iya gitu loh, maksudnya kayak ini mukanya presisi kan. Diukur pakai kertas. Ya mukanya presisi, alisnya sama gitu kan, ininya ukurannya gitu. Ukurannya tuh siapa sih gitu kan, susah juga ya untuk mencari titik itunya gitu. Jadi ini mempengaruhi psikologis sudah pasti. Cuman balik lagi pilihan masing-masing perempuan, dan tentu pasti ada resikonya ya dari operasi plastik ini. Resikonya apa? Jelas kan pasti ada keterbatasan ruang dan gerak lah. Kalau kita ada bagian dari badan ataupun wajah kita yang dioperasi pasti kan ada keterbatasan. Terus kita juga pasti akan mendapatkan pro kontra, nggak usah dari netizen, dari orang-orang terdekat deh, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, itu kan pasti ada pro kontranya. Itu resiko-resiko yang harus kita pahami. Dan operasi ini kan nggak sekedar kayak operasi and then selesai cantik gitu, enggak, kan maintenance-nya ada. Iya kan, nggak cuma lagi. Iya gitu, dan itu kan pasti cost-nya lebih banyak. Dan itu adiktif ya katanya, kalau udah operasi hidung terus kayaknya jadi ke rahang mungkin, tiba-tiba ke mata gitu kan. Karena kalau aku sih nangkepnya gini ya Kak, karena ada titik di mana
kita merasa oh ternyata possible loh gitu. Ini iya possible untuk merubah sesuatu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi ketika satu sudah berhasil, coba deh yang lain. Iya, benar-benar. Tapi kan kadang banyak ada, ini mungkin untuk OP sendiri itu kan untuk kalangan menengah ke atas nih ya, bagi-bagi yang mampu nih ya. Tapi untuk yang menengah ke bawah mungkin yang dia juga punya obsesi tertentu dengan seseorang yang mereka kagumi atau yang mereka ingin jadi seperti gitu. Akhirnya kan menggunakan operasi yang abal-abal ibaratnya gitu kan, yang pada akhirnya mungkin akan merugikan dia juga kayak gitu ya. Itu kan jadinya apa ya, nggak baik tentunya ya untuk perempuan gitu. Tapi sebenarnya sendiri dengan operasi ini apakah bisa menyembuhkan luka pada akhirnya ke depannya? Ini tuh, aduh, iya juga ya. Ini tuh kayaknya sebenarnya cuman pelampiasan aja sih, kayak ada kan orang-orang mungkin kalau ngomong itu ada yang bilang kayak istilahnya kenapa operasi ya karena abis patah hati, abis galau apa segala macam. Ini tuh kayak otak kita gitu ya, maksudnya otak kita berpikir, mindset kita nih berpikir bahwa lebih baik kita mengalihkan rasa sakit kita ke operasi daripada kita berfokus pada rasa sakit hati kita gitu. Padahal kan balik lagi ini pengalihan doang sih bentuknya gitu. Jadi apakah akan menyembuhkan rasa sakit yang kita punya? Enggak juga. Dan apalagi kalau ngomongin tadi ya gitu, orang-orang yang memaksakan dalam tanda kutip untuk operasi. That's why tadi aku bilang kalau mau operasi ya silakan, itu haknya masing-masing selama memang budgetnya ada, tidak memaksakan, tahu resikonya. Kalau emang budgetnya nggak ada terus maksain operasi, itu bukan jadi bikin kita lebih cantik, malah bikin kita jadi lebih overthinking akhirnya gitu. Karena kan banyak hal yang dipaksakan akhirnya. Dan operasi juga tidak selalu berhasil kan. Ada yang mungkin kita harapannya hidungnya mancung, ternyata agak sedikit ke kiri gitu. Mancung tapi mancungnya ke samping. Kayak gitu kan. Terus katanya juga kalau pilek, aduh ribet sih. Tapi ya itu balik lagi pilihan ladies di luar sana kalau memang ingin merubah mukanya. Dan kalau bisa itu tadi jangan ada tekanan di situ jangan dipaksakan. Nah, artinya bagaimana nih sebenarnya untuk bagi korban nih ya yang menyikapi dari jempol-jempol jahatnya netizen itu seperti apa yang harus baiknya menyikapin mereka? Nah, ini aku selalu bilang ya sama teman-temanku, bahkan aku praktekin sama diri aku sendiri sih Kak, bahwa kita tuh harus kita harus menyadari bahwa ini tuh bukan real life kita loh. Social media tuh bukan real life kita. Real life kita adalah orang-orang yang kita ketemu tiap hari, yang kita bisa ngobrol in person gitu kan, face to face, itu real life-nya kita. Jadi apa yang orang-orang omongin di social media ini belum tentu yang sebenar-benarnya terjadi. Jangankan omongan-omongan buruk ya, omongan-omongan negatif, omongan-omongan positif pun belum tentu yang sebenarnya terjadi. Orang-orang bilang kayak, Kak kamu cantik banget, Kak aku bangga banget sama kamu, aku ngefans banget. Belum tentu juga gitu loh, maksudnya it's not a real life gitu loh. Jadi kita harus menyadari itu bahwa ketika ada ketikan-ketikan buruk itu, ini bukan real life gue gitu. Jadi artinya kalau kita punya mindset ini bukan real ya, ini juga adalah komen yang nggak real gitu. Kita harus punya mindset itu pertama. Terus kedua, kalau aku tuh gini ya, ini mungkin caranya beda-beda tiap orang. Tapi kalau aku akhirnya gini, kalau komen-komen buruk ini atau komen-komen yang yang julid-julid gini tuh, kadang kalau aku lagi memang capek, energinya lagi nggak ada atau lagi males tuh, ya pasti aku abaikan. Kalau terlalu berlebihan, ya udah ini aku punya hak kok untuk ngeblok orang ini gitu kan. Itu haknya kita ada pilihan block, mute, hide gitu kan ya. Dimanfaatkan lah pilihan tuh nggak usah dibaca deh gitu nggak usah dibaca gitu kan. Nah tapi kalau aku kadang lagi iseng ya, kalau energi aku lagi ada gitu, balas. Suka aku balas tapi aku bercandain, aku bercandain biar digondok gitu loh. Aku tidak mau memberikan apa yang kalian harapkan gitu ya. Kalian kan pasti pengen aku marah nih, aku ngambek nih, oh tidak gitu. Jadi aku kadang suka aku bercandain. Aku sih selalu ininya tuh selalu berpatokannya, kalau kita balas komen itu, dampak ke kitanya apa? Kalau setelah balas komen kita malah makin kesel, makin berapi-api, kita malah makin kayak, pengen gue lanjutin nih, makin kepancing, stop, jangan dilanjutin. Tapi kalau setelah kita balas komen terus kita kayak, haha, kena kan lu, oke, baik gitu. Kalau habis itu begitu, ya udah, berarti udah itu cara yang tepat untuk dilakukan. Cara lain ketika mungkin kita udah kena mental nih ya, dari jempolan-jempolan netizen, terus kita jadi insecure gitu. Cara tersimpel mungkin tercepat juga untuk kita akhirnya bangkit lagi tuh gimana? Itu penting tuh. Iya, jadi yang pertama gini, kita harus memahami dulu siapa diri kita sih sebenarnya gitu loh. Kayak ketika ada orang komen gitu ya, orang komen tentang diri kita gitu, jelek-jeleknya, negatif-negatifnya,
kita lihat emang diri kita hanya dinilai dari apa yang orang-orang komen gitu. Kayak misalnya orang ngomongin, ih kok lu gendut banget sih misalnya gitu kan. Terus itu kan balik ke kitanya gitu loh, kayak lah emang diri gue cuman itu doang nih, cuman sekedar itu doang kan enggak gitu. Gue punya prestasi, gue punya otak yang gue pakai gitu, ibaratnya badan gue alhamdulillah masih sempurna misalnya gitu kan. Jadi itu yang di encourage gitu, banyak-banyak encourage diri sih. Nah lalu yang kedua balik lagi, karena komentar ini bukan real, maksudnya it's not our real life, kita cari validasi dan penenangannya itu dari orang-orang yang ada di real life kita. Support system ya jadinya ya. Betul. Iya, karena meskipun itu bukan real gitu kan, kadang suka berdampaknya besar ya, sampai ada yang mau bunuh diri lah, kan. Depannya sih. Iya, itu yang mengkhawatirkan gitu. Itu artinya kan kita juga harus bisa apa ya, mengatasi diri kita sendiri ya, dan mengenal diri kita sendiri tadi ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, atau untuk si netizen ini yang jahat-jahat ini apa sih, maksudnya kita bisa perlukah netizen itu diedukasi atau gimana ya? Kayak capek banget ya edukasi netizen. Bercanda netizen. tapi kan ada ungkapan netizen selalu benar. Apa kata netizen? Sebenarnya gimana ya, maksud aku susah sih. Kita gini, mungkin sebenarnya daripada kita berfokus pada how to ngadepin netizen, bukan gimana ngadepin netizen, gimana mengubah netizen ya, karena itu pasti susah ya. Tapi kita harus memahami bahwa resiko kita bersosial media itu pasti akan ada komentar-komentar tersebut. Jadi apa yang orang komentari ke kita itu tergantung dari apa yang kita tampilkan sebenarnya di sosial media. Kalau ternyata itu berdampak ke kita, ya kita yang take control diri kita. Either mau kita matiin kayak komennya, atau misalnya kayak tadi kakak bilang mau diaktif dulu untuk sementara gitu, atau ya nggak mau nongol dulu deh, ya nggak apa-apa selama kita merasa kita butuh space dulu nih untuk heal diri kita. Healing. Ya nggak apa-apa dilakuin. Kalau Desvita ini kan typically yang private ya, sosial medianya itu mungkin ada reason tertentu. Kalau aku kan open aja, aku share, tapi aku nggak mau share tentang parenting aku gitu, karena aku itu tadi aku nggak siap, takut dikomentarin gitu kan. Pokoknya kalau parenting aku nggak mau share, tapi kalau untuk kayak pekerjaan apa aku share. Nah, Desvita ini agak unik, jadi cukup private dengan saya. Why gitu kan? Enggak, kalau saya sih memang iya, karena udah tahu seperti apa netizen itu lebih baik menghindari sih. Jadi mungkin untuk postingan-postingan lebih dipersedikit ya, di filter. Jadi jauh ini sih memang kebanyakan ya tentang kerjaan-kerjaan aja sih, nggak tentang kehidupan pribadi, karena pasti nanti akan jadi konsumsi mereka kan. Khawatirnya seperti itu ya, paling kayak omongan-omongan di komentar-komentar tuh paling yang, ih udah mulai ada kerutannya ya, udah bapak tua ya, kan tambah umur juga. Mohon maaf, umur makin bertambah nih. Kalau kita bayi terus sih, iya mulus terus nih muka ya. Kalau botox deh. Kalau Mbak Indah ada batasan konten yang diupload nggak, atau ya udah gitu? Enggak sih, aku tuh belajar untuk makin kesini aku makin bodo amat ya, dalam tanda kutip bodo amat tuh bukan jadinya nggak peduli juga sama komentar orang, saran, masukan tuh aku tetap baca gitu. Kalau aku lihat kayak saran yang membangun, komentarnya positif sih aku tetap, even kadang tuh aku suka balas-balasin kayak thank you, kadang yang DM juga aku balasin secara langsung gitu. Aku tuh mungkin kayak 2-3 tahun terakhir aku belajar membentuk, bukan aku yang membentuk diriku untuk sesuai ekspektasi netizen, tapi aku yang membentuk diriku agar netizen paham aku tuh kayak gini. Oke, netizen tinggal terima gitu kan. Iya, suka alhamdulillah, nggak suka ya it's okay. Iya, jangan netizen yang membentuk kita. Iya, betul. Dia bilang itu kurang tirus, itu kurang kurus, ya kan. Emang ini gue mau apa? Iya. Nah, kalau tadi kan kita seperti ngobrolin netizen itu. Tapi bagaimana caranya agar kita itu tidak seperti itu, tidak seperti netizen yang suka komen. Bagaimana kitanya stay positif, kita positive thinking, tapi kita juga bisa kasih energi positif untuk sesama perempuan. Oke. 1, 2, 3, oke, kampanye. Jadi hitung dong. 1, kalau ada akun yang memang kita nggak suka orangnya, atau kita tahu ini akun tuh kayaknya mengarah ke hal-hal yang bisa bikin kita julid, jangan di-follow. Ya. Jangan mencobai diri sendiri. Nah, kalau memang sekiranya akun ini membuat kita tidak bisa menahan untuk berpikir buruk gitu, nggak usah sampai ngetiknya deh, mikirnya dulu aja gitu. Ya, jangan di-follow. Gitu, itu 1. Terus 2, kalau misalnya memang sudah di-follow, katakanlah misalnya tapi kan dia teman atau relasi, tapi ya tetap aja nggak suka misalnya sama orangnya gitu. Kemudian follow nggak enak misalnya gitu kan. Yang kedua adalah setiap hal yang kita mau ketik nih, apapun yang mau kita ketik, sebelum kita send, baca ulang. Baca dulu. Jangan impulsif gitu loh. Kita udah ngetik panjang lebar, set baca.
enggak deh. Tapi kan bisa dihapus. Bisa diedit. Bisa diedit gitu. Cuma makanya sebelum benar-benar di send gitu, sebelum benar-benar klik, kita baca dulu, kita baca lagi gitu, baca ulang ini lulus sensor nggak ya gitu dalam tanda kutip gitu kan. Ini aman nggak ya, kalau enggak ya udah hapus gitu. Karena jujur gini, misal kayak kadang kan aku juga suka kepancing ya sama komentar-komentar. Kalau aku sih gini, kalau aku mungkin lebih banyak tuh menghadapi netizen yang diedukasi tapi ngeyel gitu loh, ngeyel terus kayak udahlah Mbak mah jago ngomong doang gini gitu. Ada berani mereka. Jadi kadang kalau aku udah ke bawah ini ya, udah ke bawah emosi tuh aku udah habis itu udah mau send, tar baca dulu, bodo amat gak jadi. Karena yang tadi aku bilang, ketika kita ngetik dengan emosi dan lalu ini akan memancing dia untuk membalas lagi, itu nggak akan tenang ke kitanya. Karena kita ngerasa jadi kayak kepancing lagi dan itu kan capek. Dan justru mereka yang jadi merasa kena nih. Jadi intinya tuh kalau main sosial media jangan milih jalan yang capek gitu loh. Happy aja. Tapi kalau tadi mungkin ya ini resiko juga ya, kita kan tidak hanya seorang artis atau influencer yang mungkin mendapatkan komentar ya dari netizen, tapi mungkin profesi-profesi lain. Mungkin dia bisnis owner gitu kan, dia lagi produknya di launching terus di komen ini kurang ini padahal sebenarnya mungkin hanya ingin menjatuhkan dagangannya itu, akhirnya kena mental dan segala macam. Ini kapan kita harus membedakan bahwa oke lah kita memang lagi sedih, lagi mungkin kena mentalnya, dengan kita memang harus datang ke psikolog kayak gitu. Momen-momen seperti apa yang kayaknya ini harus ke psikolog nih, atau kayak udah lo healing aja dulu ke Bali sana gitu, ntar sembuh lagi gitu. Sebenarnya patokannya adalah kalau kita sudah tidak bisa berfungsi secara optimal di aktivitas sehari-hari, itu artinya kita udah butuh pertolongan. Kalau kita misalnya masih kayak, misalnya kita drop, kita stres, tapi kita masih mau ketemu teman-teman, kita masih mau kayak, masih bisa maksain diri kita buat kerja, itu belum terlalu butuh bantuan. Tapi kalaupun di saat itu sudah mau datang ke psikolog ya nggak apa-apa, boleh. Jadi intinya nggak perlu nunggu sampai dalam tanda kutip parah dulu gitu. Cuman kalau misalnya memang masih gak deh kayaknya aku berusaha dulu untuk heal sendiri dulu gitu kan, berusaha untuk atasin sendiri dulu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata udah nggak bisa berfungsi secara optimal nih di aktivitas sehari-hari, kerja udah mulai nggak mau, motivasi udah mulai hilang. Gitu kayaknya gitu harus ya. Berasa gitu. Mohon maaf. Habis ini kita konsultasi habis ini ya. Terus kayak misalnya ketemu teman-teman terdekat aja tuh rasanya tuh udah nggak mau gitu, udah kayak males energinya tuh udah nggak ada buat bahkan ketemu orang terdekat gitu loh. Ketemu orang terdekat aja udah nggak mau, terus selera makan udah berubah gitu. Nah itu udah harus datang ke profesional. Tapi kan memang kadang orang-orang kalau misalnya pengen ke psikolog, mungkin kalau dia tadi kan melalui Iseng aplikasi aja. ya berarti ya. Kadang ada orang yang merasa butuh nggak ya psikolog, butuh nggak ya? Nanti takut dikirain sakit jiwa, nanti takut dikirain ternyata orang dengan gangguan. Atau sesimpel ya ntar disangka lebay lagi, masalahnya nggak seberapa. Iya, karena memang tidak dipungkiri kalau orang-orang zaman dulu mungkin kayak orang tua saya ya terutama mungkin. Jadi kalau kita ada hal sedikit aja yang kita anggap kayaknya butuh nih saran dari seorang psikolog yang mungkin lebih mengerti, mereka tuh kayak langsung menolak gitu. Enggak sakit kok gitu. Jadi langsung stigmanya negatif gitu. Mental block gitu ya. Iya, itu tuh gimana pandangannya dari itu sejujurnya memang sampai sekarang tuh masih banyak banget terjadi sih Kak gitu. Bahkan di kalangan Gen Z yang memang awareness terhadap mental health-nya udah gede banget pun itu masih terjadi sebenarnya. Kenapa? Karena memang proses datang ke profesional ini kan nggak mudah ya. Jadi wajar banget kalau banyak orang-orang yang mikirnya lebih dari sekali untuk memutuskan jadi nggak ya saya datang ke psikolog. Terus kan banyak orang yang memang sudah mulai menyadari, sudah mulai paham kalau datang ke psikolog ini kan berarti saya menerima resiko untuk mendengarkan labeling apapun gitu ya, atau diagnosa apapun dari psikolog ya, atau at least saya harus menceritakan pengalaman pribadi saya yang belum tentu menyenangkan itu ke orang yang notabene baru saya kenal. Iya, betul. Gitu. Dan ini kan proses yang nggak mudah untuk kita berangkat gitu. Jadi aku sih nggak apa-apa banget ya, maksudnya aku sangat memahami, sangat mengerti buat teman-teman yang memang prosesnya maju mundur banget buat datang ke psikolog. Yang nggak apa-apa, take your time. Jadi datanglah ke psikolog ketika kalian siap. Aku selalu bilang gitu, datanglah ke psikolog ketika kalian siap. Kenapa? Karena kalau kalian nggak siap terus kalian udah datang ke psikolog, kalian juga pasti nggak akan terbuka buat cerita sama kita. Jadi kayak ada yang ditutup-tutupin, jadi nggak maksimal kan, gitu kan. Tapi menarik juga bahwa ternyata Mbak Indah ini tidak hanya sebagai konten kreator yang mungkin ada free konsul ya, diem-diem di DM netizen-netizen juga, tapi juga menuangkan, memberikan ruang juga bagi perempuan yang ingin curhat gitu kan, curhatan-curhatan. Lalu juga masukan-masukannya dalam sebuah buku gitu. Ada buku.
Mungkin boleh lihat bukunya gitu. Boleh kan? Ini baru akan launching ya bukunya ya? Baru akan launching. Setelah waktu berapa lama? Mbak, sini aja Mbak. Iya, jadi ini It's okay. It's okay. Ini buku aku. Ini sebenarnya ini buku perdana ya, buku perdana. Sebelumnya aku pernah nulis jurnal, terus dulu zamannya masih labil, zamannya kuliah tuh nulis novel fiksi gitu kan, mencoba menuangkan hayalan-hayalan ini gitu. Sekarang kayaknya udahlah yang mudah-mudahan tuh manfaatnya bisa lebih dirasakan nyata gitu sama orang-orang. Jadi aku memutuskan untuk nulis buku It's Okay ini. Insya Allah nanti akan ada soft launchingnya di tanggal 29 Juni. Oke. Jadi apa ini isinya di buku? Ini khusus perempuan atau pria-pria tampan ini? Boleh, karena ini ada bab yang menceritakan, lupa lagi di halaman berapa. Tapi ada sebentar tentang bagaimana pria ini support jadi atau ada satu bab yang judulnya itu katanya laki-laki nggak boleh cengeng. ada yang cengeng nggak di sini? Mas Yanto, don't cry. Katanya laki-laki nggak boleh cengeng. Nah ini dibahas itu emang iya katanya laki-laki nggak boleh cengeng. Emang kenapa sih kalau laki-laki nangis gitu kan? Ini dibahas di buku ini. Jadi ini nggak cuma tentang perempuan. Ini bisa buat laki-laki juga. Bisa buat laki-laki yang mau ngasih ke perempuan. Bisa. Jangan kasih ke istri nanti kalian. Jangan kasih ke istri. Jadi ini sebenarnya bukunya. Aku boleh bacain ini aja nggak sih? Oh boleh. Message-nya apa ya? gitu? Biar lebih berasa gitu ya, biar lebih kena gitu isinya. Semua tenang. Oke. Lebay ya, oke. Kita sering banget merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Merasa semua yang sudah kita lakukan masih belum cukup. Merasa bahwa diri ini masih banyak kurangnya. Kita fokus sama kebahagiaan orang lain, tapi kita justru nggak tahu tentang kebahagiaan diri sendiri. Kita sering banget memaafkan dan menoleransi sikap orang lain, tapi kita justru keras banget sama diri sendiri. Bukannya nggak boleh membahagiakan orang lain, bukannya nggak boleh memprioritaskan orang lain, tapi jangan lupa bahwa diri ini juga punya batasan. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau diri kita aja nggak tahu artinya bahagia? Oh my god. Tisu. Handuk tisu. Handuk atau tisu? Gitu. Jadi dalam banget maknanya ya. Iya, ini kan bukunya judulnya It's Okay, terus kayak ada tagline kecilnya itu kamu tidak bisa membahagiakan semua orang. Karena aku tuh baik di pengalaman aku pribadi, terus aku dengar cerita orang-orang terdekat, terus aku ketemu sama klien di ruang konseling, kok kayaknya hidup kita tuh banyak banget di antara kita yang hidupnya tuh berjalan atas dasar ekspektasi orang lain ya. Gitu. Gimana caranya bahagian orang lain? Gimana caranya nyampe ke titik ini? Gimana caranya aku lebih baik dari orang lain? Terus diri kitanya kapan gitu loh. Jadi kayak kita tuh selalu ada di titik pengen lebih. Terus ngerasa semua hal yang sudah terjadi, kesalahan, kegagalan, kekurangan, itu tuh kayaknya tuh tamparan besar untuk menunjukkan bahwa kayaknya diri kita nggak ada apa-apanya deh. Kayaknya kita nggak ada harganya deh. Padahal sebenarnya kayak ya it's okay gitu loh untuk jadi diri kita apa adanya. It's okay buat gagal, it's okay buat salah, it's okay kalau kita nggak bisa membahagiakan semua orang, it's okay kalau kita belum bisa jadi apa yang orang lain pikirkan. It's okay dengan segala keterbatasan yang kita punya. It's really okay. Kita hidup untuk orang lain tuh boleh ya, tapi tetap tidak boleh lupa dengan diri kita. Karena percayalah ya, kita itu tidak berkewajiban untuk membuat orang lain bahagia. Setuju banget. Kita bahagiakan diri kita sendiri dulu ya, baru kita bisa itu membuat orang prioritas lain bahagia. Apalagi sebagai ibu, sebagai istri gitu kan. Sebelum kita mungkin kalau kita bahagia itu pasti rumah tuh jadi akan ikut-ikutan. Anak juga jadi lebih tumbuh kembangnya bagus. Dan memang tadi yang aku tangkap dari poin Mbak Indah dari awal tuh bahwa perempuan tuh harus bisa satu menerima diri dia sendiri, bersyukur. Bersyukur dan memaafkan mungkin ya, karena ya itu tadi benar. Orang yang mengetik kadang mereka juga secara real belum tentu ada, mungkin dia akun-akun bot, akun-akun buzzer kayak gitu kan. Jadi memang harus mungkin legowo dan tahu resiko bahwa bermain sosial media itu memang pasti ada aja yang kayak gitu. Bahkan aku tuh pernah bikin satu konten ya. Jadi aku belajar, dan ini memang konten yang aku buat tuh berdasarkan dari pengalaman aku pribadi juga sih. Jadi kayak aku pernah bikin kayak kata-kata gitu, aku bilang saat sekarang tuh aku udah lagi nggak mikirin kenapa orang ngomong kayak gitu ke aku, kenapa orang ngomong jahat sama aku, tapi justru aku mikirin apa sih yang udah dia laluin di hidup dia sampai kok kayaknya dia setega itu ngomong jahat sama iya, benar-benar itu tuh yang harus kita kayak segitunya kah dia tidak pernah dapat apresiasi dari orang sekitar dia sampai dia tuh
menuangkan pikiran dia untuk mendapat atensi dari lingkungannya. Itu kan sedih banget ya. Jadi benar tadi aku setuju sih pas kakak bilang kayak ya kita belajar memaafkan karena mungkin walaupun tidak kita benarkan ya ketikan-ketikan jahat ini tidak kita normalisasi, tidak kita benarkan, tapi kita belajar memahami dan memaafkan bahwa mungkin orang yang lagi ngetik saat itu juga dia melalui hal-hal berat di dalam hidupnya gitu loh. Ya. Wow. Jadi ya, kayak jadi kena gitu. Karena pastilah dari kita pengen hidup tuh kadang ingin bahagiain anak, ingin ngebahagiain suami, orang tua, tapi sometimes itu jadi kayak berat ya buat kita kayak gitu. Tapi balik lagi kan tadi kita dengan tema kita hari ini jangan sampai terpengaruh oleh netizen ya terhadap tubuh kita ya, bagaimana kita menghargai tubuh kita sendiri, nggak usah terpengaruh dengan omongan netizen. Self love, kayak self love, benar. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ini. Kalau dari Mbak Indah dan juga Desvita, apa makna bahagia? Mbak Indah dulu. Kamu nyontek ya? Langsung itu. Langsung iya. Bisa banget lagi kakak bilang Mbak Indah dulu ya. Bentar gue mikir dulu gitu. Sesuai bukunya gitu. Apa makna bahagia? Bahagia menurut Mbak Indah tuh apa? Bahagia menurut aku sederhana sih, menerima. Apapun. Menerima kekurangan, ketidaksempurnaan, kelebihan, hal yang kita bisa, hal yang bahkan kita tidak bisa. Menerima. Bersyukur apa yang sudah kita punya. Tos dulu kita jauh nih. Aduh, bersyukur. Kita harus banyak bersyukur. Oke. Pesan dari Mbak Indah untuk perempuan-perempuan di luar sana, apalagi kan ini untuk para ladies, silakan. Oke, sebagai sesama perempuan, aku cuma mau bilang untuk ladies semua di luar sana, untuk semua perempuan di luar sana, kalau bukan kita yang memberikan dampak positif kepada sesama perempuan lainnya, terus siapa lagi? Kalau bahkan sesama perempuan aja saling menjatuhkan, kalau bahkan sesama perempuan aja kita nggak bisa memberi dukungan, terus kita mau berlindung dan mencari rasa aman dan nyaman ke siapa lagi. Jadi marilah ciptakan ruang yang aman untuk kita sesama perempuan, agar pada akhirnya kita sebagai sesama perempuan bisa sama-sama berdaya dan merasa bahwa diri kita berharga. Oke, dan semoga woman support woman itu real. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oke, thank you so much Mbak Indah, seru ya, udah menjadi narasumber kita. Thank you banget, terima kasih. Sukses buat bukunya. Amin amin. Ini bisa dibeli di? Bisa dong. Jadi kalau misalnya nanti yang mau dibeli, nanti kan ini karena memang akan ada soft launchingnya sebentar lagi di tanggal 29 Juni 2025. Jadi nanti bisa menghubungi kontak personnya. Terus ini juga nanti bisa dibeli secara online dan juga nanti akan ada di toko buku di seluruh Indonesia. Buat teman-teman yang memang mau beli dan dapat informasi lebih lanjut bisa dicek di Instagram aku. Oke. Thank you sekali lagi Indah. Thank you juga Desvita. Tapi mungkin untuk next topiknya kalau misalnya netizen atau ini yang pengen ada topik yang menarik nih pengen dibahas, bisa kali di komen ya. Gitu, membantu saya untuk mencari tema. Ya. Berasa bos juga. Kayaknya mau diundang lagi sih nanti ya. Gak masalah. Gak masalah. Asal. Ya. Oke, terima kasih buat ladies, buat Okezoners yang sudah nonton. Kita bertiga berbincang dari A sampai Z. Jangan lupa juga untuk follow official Instagram, sosial media kita. Kita punya banyak nih sosmed, ini ada Facebook, TikTok, X. Jangan lupa juga follow @okezone.woman. Dan subscribe ya, jangan lupa ya. Subscribe, like, share mungkin ke teman-teman kalian yang juga punya cerita atau pengalaman yang sama seperti kita. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Berada Ginting. Dan saya Desvita Bionda. Bye-bye.